grafiknya menurun, namun semakin naik. Jadi sebelum mulai pada topik bahaya dan dampak korupsi pelayanan publik, mungkin saya mau cerita. Jadi cerita saya begini, saya belum kenal ya Bu, Bapak Ibu ya. Nama saya Setio Budi, saya aslinya Kebumen. Dulu saya sebelum masuk di PNS, di tahun 89 saya menjadi pengacara selama 5 tahun ya. Saya di law firm di Gilang Advokat, tempatnya di Blok M. Lalu pada saat itu saya itu ke Pengadilan Selatan, saya sering sidang di Pengadilan Selatan. Ini topik korupsi ini saya tidak berkorupsi, bukan KKN, kolusi korupsi nepotisme, tidak. Ya Pak, terima kasih atas informasinya. Saya keluar ruangan. Setelah itu saya berpikir, lah kalau saya mau masuk dikasih tahu oleh Pak Darto, wah bagaimana ini ya? Nanti waktu kurang 2 hari, persyaratan belum siap. Saya kembali lagi, assalamualaikum Pak Darto, mohon maaf Pak, saya nanti ketemu sama siapa? Kamu ketemu kepada yang namanya Pak Roni. Jadi artinya di tataran bahaya korupsi ini saya tidak berkorupsi karena diberitahu, karena ada suatu pengumuman dan saya ikut kompetisi itu. Lalu setelah dari kementerian masuk, saya ditempatkan di LP. Jadi judul bahaya dan dampak korupsi di pelayanan publik itu ada keterkaitannya dengan saya. Saya di LP Cipinang selama 9 tahun, bukan ditahan Bu. Saya itu dinas di sana waktu CPNS. Kebetulan disitulah ada pelayanan publik yang tidak baik. Nah, yang tidak baik itu bagaimana? Tentunya kalau mau nengok anak didik pemasyarakatan, bahasa halusnya anak didik pemasyarakatan, tapi bahasa kasarnya narapidana. Pasti ada sesuatu embel-embel, kalau nggak nyampe pesanan. Setelah di situ saya ditempatkan di Biro Perencanaan, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM selama 9 tahun. Setelah 9 tahun, Kering kagak? Enggak kering. Ngebor. Ngebor berapa ya orang ngebor? Cuma yang kering dikit. Ya emang. Kering dikit doang. Emang kamu. Emang jadi nanti emang. Berapa karang itu? Itu berapa karang apa namanya ngebor itu? Enggak, saya ke dalamin lagi. Dalamin. Kalau ngebor 2 juta Pak. 2 juta. Tapi kalau baru mah enggak, Hah? enggak 7 jutanya kan? Hah? Kalau baru? Kalau Baru ya, kalau dalamin gitu. bagus. Ini yang pakai online. Online pakai. Jadi malah buang-buang masuk ambil komisi kan sayang tiap hari itu. Kok sayang air buang-buang. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian di sini, karena yang jelas satu waktu, yang keduanya Bapak Ibu itu udah tadi yang saya katakan waktu menyempatkan untuk berbagi terkait bagaimana sistematika korupsi yang ada di Indonesia semakin bukannya grafiknya menurun, namun semakin naik. Jadi sebelum mulai pada topik bahaya dan dampak korupsi pelayanan publik, mungkin saya mau cerita. Jadi cerita saya begini, saya belum kenal ya Bu, Bapak Ibu ya. Nama saya Setio Budi, saya aslinya Kebumen. Dulu saya sebelum masuk di PNS, di tahun 89 saya
menjadi pengacara selama 5 tahun. Ya, saya di law firm di Gilang Advokat, tempatnya di Blok M. Lalu pada saat itu saya itu ke Pengadilan Selatan, saya sering sidang di Pengadilan Selatan. Ini topik korupsi ini saya tidak berkorupsi, bukan KKN, korupsi nepotisme, tidak. Saya dipanggil sama kepala pengadilan namanya Pak Darto. Mas ini, katanya. Iya Pak, karena saya sebagai pengacara kan levelnya saya tetap di bawah dan saya juga menghargai beliau. Iya Pak, gimana? Ini ada penerimaan PNS di Kementerian Hukum dan HAM katanya. Nah setelah itu, tapi ini kurang 2 hari gitu. Kamu mau di PNS Kementerian Hukum dan HAM? Daftarnya di Gandul Cinere katanya. Oh iya ya Pak. Terima kasih atas informasinya. Saya keluar ruangan. Setelah itu saya berpikir, lah kalau saya mau masuk dikasih tahu oleh Pak Darto, wah bagaimana ini ya? Nanti waktu kurang 2 hari, persyaratan belum siap. Saya kembali lagi, Assalamualaikum Pak Darto, mohon maaf Pak, saya nanti ketemu sama siapa? Kamu ketemu kepada yang namanya Pak Roni, almarhum sekarang beliau, Roni Atmasubrata. Oke, setelah ketemu, saya jalan bahwa ini belum ketemu nih. Saya nanya di BPSDM kan luas ya Bapak Ibu ya. Saya kayak orang linglung. Ini Bapak, saya itu mau kemana ini? Saya disuruh daftar di sini, tapi syarat-syaratnya baru ini. Oh ya, katanya saya tanya itu kepala bironya Pak Roni. Loh kamu tahu dari siapa? Dari Pak Darto. Oh ya udah kamu bikin ini. Jadi artinya di tataran bahaya korupsi ini saya tidak berkorupsi karena diberitahu karena ada suatu pengumuman dan saya ikut kompetisi itu. Lalu setelah dari kementerian masuk, saya ditempatkan di LP. Jadi judul bahaya dan dampak korupsi di pelayanan publik itu ada keterkaitannya dengan saya. Saya di LP Cipinang selama 9 tahun, bukan ditahan Bu. Saya itu dinas di sana waktu CPNS. Kebetulan disitulah ada pelayanan publik yang tidak baik. Nah yang tidak baik itu bagaimana tentunya kalau mau nengok anak didik pemasyarakatan, bahasa halusnya anak didik pemasyarakatan, tapi bahasa kasarnya narapidana. Pasti ada sesuatu embel-embel, kalau nggak nyampe pesannya. Setelah di situ saya ditempatkan di Biro Perencanaan Sekjen Kementerian Hukum dan HAM selama 9 tahun. Setelah 9 tahun saya diminta oleh Pak Gopur, Pak Budi bisa temenin saya sebagai kepala subbagian di Ombudsman RI selama 6 tahun. Saya di situ di bagian hukum dan humas. Saya melihat sesuatu hal karena pelayanan yang tidak baik, keterkaitannya dengan korupsi ini, maka hal ini saya berantusias mengikuti pendidikan anti korupsi. Kebetulan di kantor saya ada pengumuman siapa yang mau mengikuti e-learning KPK. Kebetulan saya dengan Pak Hasan masuk. Nah di sini setelah saya itu di Ombudsman, rupanya ada keterkaitannya jelas dengan korupsi. Kalau Ombudsman hanya memantau